Kecemasan dan stres adalah dua keadaan psikologis yang umum terjadi pada individu di seluruh dunia. Stres mengacu pada respons emosional dan fisik yang dialami individu ketika mereka merasakan ancaman atau tantangan di lingkungan mereka. Kecemasan, di sisi lain, adalah perasaan tidak nyaman, khawatir, atau takut yang sering disertai dengan sensasi fisik seperti detak jantung yang meningkat, berkeringat, dan napas yang cepat. Stres dan kecemasan dapat berdampak besar pada kehidupan dan kesejahteraan sehari-hari seseorang. Stres dan kecemasan dapat dipicu oleh berbagai faktor, antara lain tekanan pekerjaan, kesulitan keuangan, masalah hubungan, penyakit kronis, peristiwa traumatis, dan faktor genetik. Memahami penyebab stres dan kecemasan sangat penting untuk mengembangkan strategi penanggulangan yang efektif dan meningkatkan kesejahteraan secara keseluruhan. Dengan mengidentifikasi dan mengatasi penyebab stres dan kecemasan, individu dapat mengambil langkah-langkah untuk mengelola gejala mereka dan meningkatkan kesehatan mental dan fisik mereka. Kami akan membahas berbagai penyebab stres dan kecemasan serta dampaknya terhadap kehidupan sehari-hari seseorang. Berikut adalah beberapa penyebab stres dan kecemasan. 1. Tekanan kerja. Tekanan kerja adalah salah satu penyebab stres dan kecemasan yang paling umum. Jam kerja yang panjang, tenggat waktu yang ketat, ketidakamanan pekerjaan, dan tuntutan yang tinggi dapat menyebabkan stres dan kecemasan. Stres terkait pekerjaan juga dapat memengaruhi kehidupan pribadi seseorang, yang menyebabkan masalah hubungan dan kesulitan dengan keluarga dan teman. 2. Kesulitan keuangan. Kesulitan keuangan juga dapat menyebabkan stres dan kecemasan. Berjuang untuk membayar tagihan, hutang, dan kehilangan pekerjaan semuanya dapat berkontribusi pada tekanan finansial. Stres finansial dapat memengaruhi kesehatan mental seseorang, menyebabkan perasaan cemas, depresi, dan putus asa. 3. Peristiwa traumatis. Peristiwa traumatis, seperti bencana alam, kecelakaan, dan pelecehan, juga dapat memicu stres dan kecemasan. 4. Masalah hubungan. Masalah hubungan, seperti konflik dengan pasangan atau anggota keluarga, juga bisa memicu stres dan kecemasan. Kesulitan dalam komunikasi, konflik yang belum terselesaikan, dan kurangnya dukungan dari orang yang dicintai semuanya dapat berkontribusi pada stres dan kecemasan terkait hubungan. 5. Masalah kesehatan. Masalah kesehatan, seperti penyakit kronis atau cedera, juga dapat menyebabkan stres dan kecemasan. Berurusan dengan rasa sakit kronis, mengelola pengobatan, dan menjalani prosedur medis semuanya bisa menjadi pengalaman yang membuat stres. Selain itu, ketakutan akan berkembangnya penyakit serius atau ketidakpastian diagnosis medis dapat menyebabkan kecemasan dan stres. 6. Transisi hidup. Transisi kehidupan, seperti memulai pekerjaan baru, pindah ke kota baru, atau mengalami perubahan hidup yang signifikan, juga bisa memicu stres dan kecemasan. Transisi ini bisa menantang dan tidak pasti, menyebabkan perasaan cemas dan stres. 7. Genetika dan sifat kepribadian. Genetika dan sifat kepribadian juga dapat berkontribusi pada kerentanan seseorang terhadap stres dan kecemasan. Individu dengan riwayat keluarga gangguan kecemasan mungkin lebih mungkin mengalami kecemasan sendiri. Selain itu, ciri-ciri kepribadian seperti perfeksionisme atau sangat sensitif dapat meningkatkan risiko seseorang mengalami stres dan kecemasan. Dampak kecemasan dan stres pada kehidupan individu bisa menjadi signifikan. Ketika stres dan kecemasan menjadi kronis, mereka dapat menyebabkan masalah kesehatan fisik dan mental. Dalam beberapa kasus, stres kronis dapat menyebabkan kondisi seperti tekanan darah tinggi, penyakit jantung, dan diabetes. Gangguan kecemasan seperti gangguan kecemasan umum dan gangguan panik dapat mengganggu kehidupan sehari-hari seseorang, membuatnya sulit untuk menyelesaikan tugas, menjaga hubungan, atau bahkan meninggalkan rumah.
dampak kecemasan dan stres pada kesehatan mental seseorang juga bisa parah. Stres kronis dapat menyebabkan depresi dan gangguan kecemasan, sedangkan gangguan kecemasan dapat menyebabkan isolasi sosial, penyalahgunaan zat, dan bahkan bunuh diri. Selain itu, kecemasan dan stres dapat berdampak negatif pada fungsi kognitif seseorang, membuatnya sulit untuk berkonsentrasi atau mengingat sesuatu. Ada beberapa perawatan yang tersedia untuk kecemasan dan stres. Perawatan yang paling umum untuk gangguan kecemasan adalah psikoterapi, yang melibatkan pembicaraan dengan ahli kesehatan mental untuk mempelajari keterampilan mengatasi dan mengelola gejala. Terapi kognitif perilaku adalah jenis psikoterapi yang terbukti efektif dalam mengobati gangguan kecemasan. Obat-obatan seperti antidepresan dan benzodiazepin juga bisa efektif dalam mengobati gangguan kecemasan, meski bisa memiliki efek samping dan benzodiazepin bisa membuat ketagihan. Meskipun normal untuk mengalami beberapa tingkat stres dan kecemasan, paparan situasi stres yang berkepanjangan dapat memiliki efek negatif pada kesehatan fisik dan mental. Mengatasi stres dan kecemasan sangat penting untuk menjaga kesehatan secara keseluruhan. Ada beberapa strategi yang dapat digunakan individu untuk mengelola stres dan kecemasan mereka. 1. Identifikasi pemicu. Langkah pertama dalam mengatasi stres dan kecemasan adalah mengidentifikasi pemicu yang menyebabkan kondisi tersebut. Pemicunya antara lain tekanan kerja, masalah hubungan, kesulitan keuangan, penyakit kronis, dan peristiwa traumatis. Setelah diidentifikasi, individu dapat mengembangkan strategi penanggulangan yang efektif untuk mengelola stres dan kecemasan. 2. Latih teknik relaksasi. Teknik relaksasi adalah cara yang efektif untuk mengurangi stres dan kecemasan. Teknik ini meliputi pernapasan dalam, meditasi, relaksasi otot progresif, dan visualisasi. Pernapasan dalam melibatkan pengambilan napas dalam-dalam yang lambat melalui hidung dan menghembuskan napas melalui mulut. Meditasi melibatkan fokus pada saat ini dan melepaskan pikiran yang mengganggu. Relaksasi otot progresif melibatkan ketegangan dan pelepasan kelompok otot di seluruh tubuh, sedangkan visualisasi melibatkan membayangkan adegan atau situasi yang menenangkan. 3. Latihan. Olahraga teratur adalah cara yang efektif untuk mengurangi stres dan kecemasan. Olahraga membantu melepaskan endorfin, yang merupakan penambah suasana hati alami yang dapat membantu mengurangi stres dan kecemasan. Latihan dapat mencakup berjalan, berlari, berenang, yoga, atau aktivitas fisik lainnya yang disukai seseorang. Olahraga bisa dilakukan sendiri atau bersama orang lain dan bisa menjadi cara yang bagus untuk menghilangkan stres dan kecemasan. 4. Pertahankan gaya hidup sehat. Mempertahankan gaya hidup sehat juga dapat membantu mengurangi stres dan kecemasan. Mengonsumsi makanan sehat dan seimbang yang mencakup buah-buahan, sayuran, biji-bijian, dan protein tanpa lemak dapat membantu mengurangi stres dan kecemasan. Menghindari kafein, alkohol, dan tembakau juga dapat membantu mengurangi stres dan kecemasan. Tidur yang cukup juga penting untuk mengurangi stres dan kecemasan. Orang dewasa harus tidur selama 7-9 jam per malam. 5. Latih perhatian. Perhatian adalah praktik hadir pada saat ini dan sepenuhnya terlibat dalam pengalaman saat ini. Mindfulness dapat membantu individu mengurangi stres dan kecemasan dengan membiarkan mereka fokus pada saat ini daripada mengkhawatirkan masa lalu atau masa depan. Perhatian penuh dapat dipraktikkan melalui meditasi, pernapasan dalam, atau hanya memperhatikan lingkungan sekitar. 6. Gunakan self-talk positif. Cara individu berbicara kepada diri mereka sendiri dapat berdampak signifikan pada tingkat stres mereka. Pembicaraan diri sendiri yang negatif dapat meningkatkan perasaan stres dan kecemasan, sedangkan pembicaraan diri sendiri yang positif dapat membantu mengurangi perasaan tersebut.
individu dapat mempraktikkan self-talk positif dengan menggunakan frasa seperti, "Saya bisa menangani ini," "Saya mampu," dan "Saya kuat." 7. Tetapkan tujuan yang realistis. Menetapkan tujuan yang realistis dapat membantu individu mengurangi stres dan kecemasan dengan memecah tugas yang lebih besar menjadi tugas yang lebih kecil dan lebih mudah dikelola. Menetapkan tujuan dapat membantu individu tetap teratur dan fokus, yang dapat mengurangi perasaan kewalahan dan kecemasan. 8. Gunakan teknik manajemen waktu. Manajemen waktu yang buruk dapat menyebabkan peningkatan stres dan kecemasan. Menggunakan teknik manajemen waktu seperti membuat jadwal, memprioritaskan tugas, dan mendelegasikan tanggung jawab dapat membantu individu mengelola waktu mereka dengan lebih baik dan mengurangi stres. 9. Terlibat dalam aktivitas santai. Terlibat dalam aktivitas santai dapat membantu individu mengurangi stres dan kecemasan. Kegiatan seperti membaca, mendengarkan musik, mandi, atau menghabiskan waktu di alam dapat membantu individu rileks dan melepas lelah. 10. Cari bantuan profesional. Dalam beberapa kasus, stres dan kecemasan mungkin terlalu sulit untuk dikelola sendiri. Mencari bantuan profesional dari ahli kesehatan mental dapat menjadi cara yang efektif untuk mengelola stres dan kecemasan. Seorang profesional kesehatan mental dapat memberikan dukungan dan panduan tambahan untuk mengelola stres dan kecemasan. Stres dan kecemasan adalah kondisi kesehatan mental umum yang dapat berdampak negatif pada kesehatan fisik dan mental. Mengatasi stres dan kecemasan sangat penting untuk menjaga kesehatan secara keseluruhan. Strategi coping yang efektif termasuk mengidentifikasi pemicu, mempraktikkan teknik relaksasi, olahraga teratur, mempertahankan gaya hidup sehat, dan mencari dukungan. Penting untuk diingat bahwa mengatasi stres dan kecemasan adalah sebuah proses dan strategi yang berbeda dapat bekerja lebih baik untuk individu yang berbeda. Dengan kesabaran dan ketekunan, adalah mungkin untuk mengelola stres dan kecemasan dan menjaga kesehatan secara keseluruhan.